Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Double J. Malam hari ini Mas, kita Iya. akan membahas sesuatu yang hampir sama dengan kemarin, Hampir sama dengan kemarin. Iya, tetapi berbeda Mas. Berbedanya dari Mitos-mitos fakta unik dari masyarakat Jawa. masyarakat Jawa lagi. Tapi ada berbeda kali ini. Bedanya Mas. gimana, Mas? Kali ini kita akan kedatangan sampah tamu. Sampah tamu lagi. Oke, sampah tamu kan. Kalau di Acara lain. acara lain kan bintang tamu Bintang ya, Mas. tamu. Kalau di acara kita Sampah tamu. sampah tamu. Aduh. Ya karena di sini bintang tamu nggak diajeni, tapi dibully ya. Kita sambut. Karena di sini hanya untuk wadah membulian. Iya, wadah Oke. membulian. Langsung aja kita sambut Cak Opi. Opi. Monggo. Ini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kali ini Mas kita akan mencoba membahas 11 mitos atau anggapan masyarakat Jawa yang unik sekali. Siap. Sudah siap? Sudah Dari mana tadi Mas? dari luar Dari ke luar dalam. ke dalam. Sebelumnya jangan ditegang dulu ya, Mas. Karena ini kan malam Siap, Jumat, siap, jadi siap. tolong jangan Jangan tegang. tegang. Siap. Kita santai aja Santai saja. aja. Oke. Oke. Bisa Nambu. lihat kamera, Mas? Oh iya, siap. Mungkin jika ingin promosi akun Oh, enggak ada. Oh, enggak Promosi ada. dulu. Kapan-kapan saya promosi boleh? Boleh, silakan. Wings Coffee ya. Oke. Enggak boleh, Mas. Enggak boleh. Oh, no, ya. Oke, number one. Anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor 3. Alasannya, Mas? Alasannya apa ini kok nggak boleh itu? Coba. Aturan Iya. anak pertama menikah dengan nomor 3 maka akan mendapat malapetaka dalam keluarga. Menurut sampean gimana ini? Menurut saya itu hanya mitos, Mas. Mitos Hanya ya? Mitos, iya. benar. Kenapa bisa dikatakan mitos, Mas? Belum tentu ya, Mas, kalau anak pertama dengan anak ketiga itu menimbulkan malapetaka. Malapetaka. Karena di Jawa juga kan bisa mengandalkan sebuah weton juga, Mas. Weton. Weton juga. Weton klepon. Kok Bukan. weton? Beda. Bukan. Oke. Iya. Iya. Telolet. Oke. Nomor dua. Ya, garingnya. Nomor dua, ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, jangan makan di depan rumah. Di depan rumah. Depan rumah. Kenapa? Makan di Alasannya depan lah, apa ini? rumah. Alasannya. Entar tetangganya minta dong, Mas. Oh, Nggak jadi makan. ini menurut dari IDN Times, IDN ya, Times, itu oh. tidak sopan. Tidak kalau sopan. Di depan rumah. Tapi kalau biasanya saya itu sering di depan rumah. Di depan rumah. Tapi Milih-milih kalau tangga nih. ada teman-teman. Oh. gitu ya. Mungkin Kalau kalau ada kupon kali ya, Mas. Kupon. tapi kalau mungkin sendiri ya dalam rumah aja. Dalam rumah. Kalau sama teman-teman tetap di luar. Biasanya di pojokan dalam rumah. Pojokan. ya, Tapi sambil- bukan di kamar mandi kan. Iya. Beda lagi. Beda. Mandi itu part time ya. Beda. Part-time tetap ya, Mas. Ya, Bisa senam tetap. jari atau senam tangan dan Iya, lain itu sebagainya. terjebak. Senam jari itu gimana? Enggak boleh dipraktek. Oh gitu, siap. Oke, lanjut. Nomor Menikah. 3, menikah di bulan Suro itu terlarang. Terlarang. Kenapa Oh. terlarang, Mas? Seperti di bulan ini saat ini, Suro. Suro. Harusnya kan bisa murah, Mas. Nah, sederhana. Tapi lebihnya itu dibuat halal seperti ziarah. Tapi kalau menurut saya ya, Mas, menurut buku catatan Tatang Sutarma, kalau kata Om Sule, Om Sule, ya. itu menikah di bulan Suro itu karena bulan Suro menurut orang-orang Jawa itu kan bulan mistis, Mas. Mistis. Jadi para keluarga entah dari laki atau perempuan tersebut kan menganjurkan untuk tidak menikah di bulan Suro agar tidak dinilai dari hal yang tidak diinginkan. Gitu. Oke. Kalau menurut Anda pribadi gimana, Mas? Kalau menurut saya tergantung teksnya tadi. Ini Tergantung kan teksnya. terlarang. Terlarang. Kan sudah saya bilang, kan bisa dibuat murah. Oh. Nggak usah pakai tenda, Terlarang. nggak usah pakai. Boleh. Oh, iya, ternyata. Nggak usah lesehan, godong gedang. Enggak, itu bukan Mayoran itu. bukan Itu nikah, mayoran Mas. itu. Bukan nikah. Tapi mayoran. Mantap-mantap. Mantap-mantap. Tapi I don't jangan know ditiru what ya, you oke? mean. I don't know. Lanjut. Nomor 4, anak tunggal harus diruat. Dirawat, Ruat. dirawat, Ruwat, dirawat, ruwat. diruat. Ruwat itu adalah yo apa iki? Menghindari nasib sial, Mas. Kayak disiram kembang-kembang. Ya, Anak pencucian. pertama harus diruat.
Anak tunggal men. Anak Oh, tunggal. Oh. Diruat. Mungkin Anak bisa tunggal. dikatakan dikeramatkan gitu kali ya Mas. Jadi kan anak pertama, jadi seharusnya kan bukan seharusnya ya. Setidaknya kan harus dijaga dengan baik karena Oh. anak tersebut kan anak satu-satunya, jadi harus dirawat tersebut. Nah, Tapi mungkin kalau ada pandangan orang Jawa lain mungkin ya Mas, bukan bisa, tapi mungkin kalau diruat itu bisa diartikan dijaga atau dikeramatkan lah kalau bahasa kasarnya gitu Mas. kalau menurut saya Mas, dilihat dari beritanya ini terdapat gambar suatu ritual. Ya. Ritual apa itu Mas? Ritual mungkin ya, mungkin ruatan atau apa yang namanya ruatan. Ini dilihat-lihat ini mandi kembang. Iya, mandi kembang sebagai pensucian, kan dia anak satu-satunya yang akan menjadi kebanggaan orang tuanya. Nah, mungkin filosofi yang ingin dikembangkan itu dibersihkan dulu. Oh, Ya. Ini mandi kembangnya itu kembang 7 rupa atau kembang apa itu? Nah itu. Jadi Kembang. mungkin yang salah orang tuanya ya Mas. Kenapa cuman buat satu gitu Mas? Buat satu, iya. Kok gak nambah gitu? Maka Mas? itu. Kok gak nambah? Iya. Dan bintang tamu kita bisa menjadi joki. Oke. Lanjut di nomor 5 itu ayam lima. berkokok mempunyai arti tertentu. Arti tertentu. Ayam What the meaning of berkokok. bekokok? Itu kokoknya di malam hari atau di siang hari Mas? Ada keterangannya nggak? Ada keterangannya. Keterangannya Iya. itu di tengah malam. Mas. Tengah malam. Tengah malam. Monggo Mas Jajuli. Kalau menurut saya kalau berkokok di tengah malam, ya karena terusik. Karena ternyata di beberapa rumah tengah malam itu berisik banget. Berisik banget. Iya, nggak tahu lagi ada tradisi apa. Oh, tradisi malam pertama mungkin. Oh. Oke. Itu Kalau- kalau membuat ayam itu bangun jadi Bangun. "Woi, menang." Nah, dengan getaran-getaran di malam Iya, pertama dag bagus. gitu ya. Kalau menurut saya Mas, kalau menurut saya, kalau ayam berkokok di malam hari itu menandakan sebuah ada sosok gaib mungkin Mas. Karena di Jawa sendiri kan terkenal dengan hal-hal mistis. Mistis. Oh, mistis lagi. Mas. Mistis lagi dong Mas. Kalau menurut Anda gimana Mas? Kalau menurut saya itu tengah malam Gabut. karena itu ya mungkin gabut atau enggak itu diganggu orang lain. Diganggu orang lain. Mungkin lagi kawin diganggu. Pokoknya ini dasarnya gabut gitu ya. Oke. Lanjut itu tidak boleh memakai baju merah saat melayat. Wah, ini Takjiah apa berarti, nih? takjiah. Iya, takjiah. Kenapa bisa gitu? Apa jawabannya ini? Tapi sebelumnya itu larangan di daerah mana ya? I don't know. Nggak tahu saya. Soalnya baru kali ini saya mendengar sebuah kalimat tersebut. Tapi ini kejelasannya itu memakai pakaian benang merah adalah hal yang terlarang. Iya. Hal yang terlarang. Karena Iya. untuk Untuk menghindarkan menghindarkan kita. kita tertular penyakit yang sama. Loh. Loh, ini menurut saya ini mitos, Mas. Sangat mitos, Sangat Mas. mitos. Sangat mitos. Seolah-olah Seolah. Itu lagu Nah. dangdut. Iya dong. Nah, Makanya mari jadi- beri joget bersama di 2C. Oke. double J. Ganti ya. Oke. Nah, menurut saya ini sangat mitos karena ada pengintimidasian warna. Jadi warna merah seakan-akan tadi dituduh sebagai Dituduh, difitnah ya. di Mas? fitness Oh, ya. difitnah. Sebagai apa ya, Biang kerok. penyalur penyakit dari orang yang sudah meninggal. Khawatirnya kalau memakai warna hijau itu dikira lontong. Oh, lontong ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Number 7, tidak boleh melompati garam yang tumpah di lantai. Di lantai. Melompati. Kenapa itu Mas? Menurut Anda? Melompati. Melompati. Itu mungkin garamnya berserakan. Berserakan. Bisa jadi karena garamnya kan sudah tertumpah di lantai kan bisa jadi kotor, terkena virus-virus yang saat ini bumi. Oke. Covid. Kono ya. Nah, kono. Iya. Kalau menurut saya sendiri, Mas, jika garam itu tertumpah di lantai, otomatis kandungan zat yang ada di garam tersebut akan menyatu dengan suhu badan kita. Sehingga suhu badan kita akan mentransformasi ke beberapa embrio-embrio. Bingung saya, Mas. Saya susah mencerna. Otak saya susah mencerna. Soalnya Mas, Bahasa Anda terlalu
tinggi ya. Biasa saya ngungkuli profesor. Bahkan profesornya profesor. Profesornya profesor. Iya, iya. Kamu Bawahnya suhu ya. Iya, enggak. Oke. Fahrenheit. Selanjutnya number 8. Oke. Rumah tidak boleh menghadap ke timur. Timur. Berarti Timur. itu wetan. Wetan. Ya. Kalau bisa Anda wetan gitu. Wetan ya. Kenapa? Alasannya Alasannya itu sebagai base camp para hantu. base camp. Wah, Kok mistis base camp. lagi ya? Nah, mungkin gini lagi ya, Iya, Mas. iya, Kembali ke tradisi orang Jawa lagi ya, Mas. Karena mungkin ada di daerah-daerah tertentu yang menganjurkan agar rumah itu tidak dibangun menghadap ke timur karena atas dasar, menurut saya loh Mas, menurut saya atas dasar mungkin ketika ada jenazah mau dimakamkan, kalau zaman dulu kan lewat rumah-rumah. Oh. Nanti takutnya salah masuk. Oh. Awalnya mau di Iso ngono ya. soalnya takutnya ditaruh di rumah. Rumah wong. Nah. Surprise, Pak. Kalau menurut Anda, Mas? Kalau menurut saya ya menghadap ke timur itu sangat tidak baik karena matahari muncul dari timur. Oh. Ya, sehingga nanti esok bareng. Oh, iya. Tapi kan sehat, Mas. DD Mas. DD. Di pagi hari kan DD. Vitamin D. DD. Ya. Pak. Saya kalau saya lebih suka adekannya Didi. Oh gitu ya. Nggak boleh promosi Penyemangat, ya, Mas. penyemangat, Nggak boleh penyemangat, promosi. ya, buat penyemangat. Kalau Mas Oke. Opi gimana? Menurut 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 Anda, saya, Mas? base camp Parahan. Basecamp. Base campnya itu buat musik atau gimana base campnya kan? Kan basecampnya hantu. Oh base campnya. Berarti entah buat ngobrol, buat ngopi, Tidak dan ada sebagainya. pelatihan menakuti manusia mungkin. Oh, Mungkin ada. Bener. Bagaimana caranya? Mungkin workshop juga ya Mas. Nah, bisa jadi. Terus sertifikat online. Oh ada sertifikatnya. Berarti sertifikatnya itu gimana? Oh, Mas? I don't know. Lanjut. Number 9. Rumah tusuk sate sebaiknya dihindari. Tusuk Tusuk sate. sate. Maksudnya gimana sih, Mas? Rumahnya ono tusuke sate. Wakeh. Itu satenya sate ayam apa kambing ya? Bukan gitu. Iya. Rumah tusuk sate. Mungkin bisa dikatakan seperti yang ada di kota Bandung ya, Mas. Kalau nggak Bandung. salah ya. Rumah tusuk sate itu ya, Mas. Kalau rumah tusuk sate kan biasanya kan meruncing di bagian tengah, Mas. Tengah. T. Betul sekali. Yes. Tapi saya tidak tahu. Entah lah. Jangan apa. 2 T ya. Jangan 2 T. Gak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh Wah, gitu. kau itu. Itu Wah. 14 plus kan. Oke. Terus apa? Inti dari permasalahannya apa, Mas? Permasalahannya. Inti Kenapa permasalahan. harus dihindari? Kenapa? Tolong pemirsa Rumah sabar tusuk ya, Mas, sate karena sebaiknya dihindari. narasumber kita lumayan Iya, awas. nge-lag. Pikirannya di jalan-jalan tadi. Kalau menurut saya dari beberapa cerita yang pernah saya dengarkan bahwa jalan yang lurus itu merupakan biasa digunakan untuk makhluk-makhluk astral. Tapi apa hubungannya sama rumah tusuk Nah, sate, Mas? rumah itu kadang kan mereka makhluk-makhluk yang lain kan nggak ada remnya. Ya, itu mentok neng omah yang tusuk sate. Tusuk sate. Kan lurus sih, ujuk-ujuk. Ada rumah remnya belum ya. Jadi tertusuk sate tersebut ya, Mas, Iya. gitu. Kalau menurut Anda, Mas, belum, Mas? Wah, saya bingung. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Lanjut, Mas. sekali narasumber kali ini. Iya. Selanjutnya itu bangun tidur siang menghilangkan rezeki. Menghilangkan rezeki. Ya kan rezeki. Menghilangkan rezeki. Itu bisa jadi mas. Why? Bangunlah di pagi hari. Bangun pagi hari. Bangun jam berapa? Terus Dengan tidur lagi. senam jari, ya, Mas. Kok senam jari lagi mas? Mungkin Anda dengan kenyamanan Anda bangun di pagi hari dengan mengawali pagi hari dengan senam jari atau senam tangan. Iya. Tapi Itu senam saya badan. mengawali pagi hari itu bangun tidurnya itu mengucapkan alhamdulillah, Oh. bersyukur masih melihat Melihat- suasana. Tunduk. Oke. Menurut Anda, Mas? Kalau menurut saya bangun tidur siang menghilangkan rezeki. Kan ini bangun tidur siang, udah mau konotasinya tuh bangun pagi. Pagi, oh. Oh. Bangun siang. Ya. Bangun tidur siang. Kalau menurut saya Menghilangkan itu mas, kadang kan semuanya kita bekerja di suatu perusahaan itu kan ada yang namanya jam istirahat, itu biasanya siang hari. Kalau kita buat tidur, otomatis kebablasan berarti kita Nggak kerja. Iya nggak kerja, itu akan menghambat rezeki kita. Oke, boleh lanjut, Mas. Kue opo? Oh, saya dulu, Mas. Jadi gini, Mas, kalau menurut saya bangun di siang hari. Jadi gini, Mas, menurut saya.
menurut buku catatan Tatang Oh, Sutarma. Tatang Sutarma lagi. Oke. Copyright nih Sule. Oh. Itu gini Mas. Ketika Anda ingin mewujudkan sebuah mimpi Anda, maka bangunlah di pagi hari. Kenapa harus bangun di pagi hari? Karena Anda harus mengawali di pagi hari itu dengan penuh semangat, dengan penuh tujuan Anda untuk menjadi sebuah harapan tujuan hidup Anda. Tapi beda lagi ketika Anda bangun di siang hari itu tandanya Anda sudah tidak punya mimpi untuk menuju apa yang Anda impikan. Wah, gitu. Ini. Oke. Iya. Yang terakhir. Ya jelas. Tidur saat sore menjelang petang dilarang. Dilarang. Biasanya yang dilarang itu ujuk-ujuk bisa diperbolehkan. Kok bisa? Bisa. Tidur di jam-jam sore sebelum gelap sebenarnya bisa dianggap sebagai larangan yang berkaitan dengan sopan santun. Oh, sopan santun. Sopan santun. Tapi kembali ke mistis lagi ya, Mas. Kalau bangun di mistis siang lagi. hari itu di adat tradisi Jawa itu ada yang namanya hantu wewe gombel. Oh, Iya. Nah, ketika tidur di siang hari, di sore hari itu jadi para kaum hantu-hantu itu Yes. bisa mengendalikan pikiran seorang yang tidur tersebut. Itu menurut tradisi orang Jawa ya. Tapi Jadi biasanya wewe gombel itu menggondol anak kecil. mengundur anak kecil. Iya. Kenapa enggak dewasa? Karena Karena Anda sudah berbertas, Mas. Oh, Anda sudah kotor. Nah, Sudah sudah suci lagi. Kamu Sudah melakukan hal-hal yang yang dilarang Oh. dan Dilarang. masih terus diulangi. oke. Ya oke. Kacau. Terima kasih cukup sekian, Cukup sekian. dari pembahasan kita yang ditemani bintang sampah Sampah kita, tamu. Sampah tamu. Iya. Cak Opi. Cak Opi. Sekian dari kami di Double J. Kalau ada saran masukan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and Subscribe di bawah ini channelnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.